Perkenalkan, nama saya Rizky Fadila Manggarani dengan NIM 1193-8005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan Bapak Namuri Migotuyo dalam mata kuliah manajemen desain. Langsung aja kita mulai. Jadi, tugas pertama yang diberikan oleh Pak Namuri adalah menyebutkan nama usaha di bidang kreatif. Di sini yang mau saya terangin adalah usaha di bidang kreatif dalam ranah lokal, yaitu Provinsi Lampung. Jadi yang pertama itu ada studio animasi namanya Ventura Studio yang terletak di Bandar Lampung, Lampung. Lalu yang kedua ada studio foto Raja Studio Foto. Raja Studio Foto ini berada di Bandar Lampung, Lampung juga. Lalu ada agensi iklan namanya Mahakarya Advertising. Ini juga terletak di Bandar Lampung. Lalu ada production house, yaitu namanya Sintesa Production. Ini juga terletak di Bandar Lampung. Lalu ada freelance. Freelance ini ada di Bandar Lampung juga, namanya Mordela Hoya. Terus kalau rental kreatif production saya belum nemu sama sellernya. Di sini ada Ganesha Kreatif yang berada di Bandar Lampung juga. Yang kedua ada di skala regional, yaitu Kepulauan Sumatera sendiri. Di sini ada studio animasi yaitu Piapi Studio yang berasal dari Kota Padang, Sumatera Barat. Lalu yang kedua ada studio desain namanya Sifat Tuang Studio. Itu terletak di Kota Medan, Sumatera Utara. Lalu yang ketiga, saya menemukan studio komik yaitu Zetaman Studio yang berada di Kota Batam. Lalu di Sumatera juga ada agensi iklan namanya Device Advertising yang ada di Sumatera Barat. Lalu juga ada production house namanya Sintesa Production yang terletak di Provinsi Lampung. Lalu juga saya menemukan freelancer yaitu namanya Nonana, itu juga dari Provinsi Lampung. Lanjut ke skala nasional yaitu Indonesia. Di Indonesia sendiri banyak banget sebenarnya studio, tapi di sini saya mau masukin yang udah terkenal banget di Indonesia. Yang pertama studio animasi. Studio animasi yang terkenal di Indonesia itu ada Infinite Studio. Ini Infinite itu berasal dari Provinsi Batam. Lalu ada studio desain namanya Luminary. Luminary itu berasal dari Provinsi Bali. Juga ada studio komik. Studio komik masih dipegang oleh Zetaman dari Provinsi Batam. Lalu juga ada studio VR AR itu dipegang oleh Weir Group. Jadi Weir itu dari Jakarta. Lalu untuk studio foto yang terkenal itu ada Jasa Foto Jakarta yang terletak di Jakarta, Indonesia. Lalu untuk agensi iklan sendiri ada Folk Creative Network yang berada di Jakarta. Lalu untuk production house-nya ada Miles Film dari Jakarta. Untuk freelancernya saya ngambil Wastana Haikal yang berdomisili di Bandung. Lalu untuk seller kreatif productionnya ada Moselo dari Jakarta. Dan untuk rental kreatif productionnya ada dari PT 5 yaitu Lintas Media Tama dari Bandung. Last but not least, skala internasional. Dalam skala internasional saya mengambil di 3 benua dunia yaitu Asia, Eropa, dan Amerika. Dalam skala internasional ini saya mengambil studio animasi. Sebenarnya studio animasi di skala internasional ini banyak banget. Bisa saya sebutin tuh beberapa aja. Yang pertama itu ada studio Disney, Pixar, terus ada Warner Bros, ada juga DreamWorks, Studio Ghibli dari Jepang, terus ada juga Cartoon Network, Nickelodeon, dan masih banyak banget. Di skala internasional ada agensi iklan namanya Moulin Lowe itu dari US, Amerika. Terus ada juga production house-nya yaitu terkenal banget ini namanya Paramount Pictures dari Hollywood, California, Amerika pastinya.
Untuk freelancer dari skala internasional sendiri ada Jenna Lau yang berasal dari New York. Ia berkecimpung di dunia UI UX designer. Lalu untuk rental creative productionnya ada dari 7-Eleven Rent, itu berasal dari Berlin. Dan untuk seller creative production ada Square production designer yang berasal dari New York, Amerika. Next ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini saya ditugaskan oleh Pak Namuri untuk menjelaskan aspek manajemen di usaha bidang kreatif yang tadi studio, terus ada agensi iklan, production house, terus freelancer, lalu ada rental creative production, terus juga yang terakhir adalah seller creative production. Jadi langsung aja deh kita mulai. Jadi untuk studio di sini saya mengambil studio animasi yaitu Maika Collective. Maika Collective ini sendiri berdomisili di Jakarta. Dalam Maika Collective sendiri terdapat struktur organisasi. Yang pertama ada komisaris, yang kedua CEO, 3 creative director, ada account eksekutif, ada personalia atau HRD. Maika Studio sendiri udah menghasilkan beberapa produknya. Yang pertama yaitu Creative Business Consulting Boutique, lalu After Movie with the Fest 2017, lalu trailer Filosofi Kopi 2, movie Bukan 8, visual package dan music video dari Elpenkind, lalu juga ada visual treatment dan experience, terus WPP Stream Startup World Cup Champion 2017 dan mixtape dari Cream Music Valentine Mixtape. Lalu gimana sih alur kerja di dalam studio Maika Collective? Yang pertama mereka melakukan planning. Biasanya dalam planning ini mereka melakukan promosi atau marketing oleh AE atau marketing itu sendiri. Lalu AE menerima brief oleh klien melalui rapat. Dan pada tahapan ini, agensi dan klien melakukan brainstorming untuk membahas hal-hal yang ingin dijual. Lalu, yang kedua ada organizing. Pada organizing, AE melanjutkan brief kepada CD, lalu CD membuat konsep visual dan media, dan yang terakhir CD membagi tugas dalam tim, seperti storyboard contohnya. Lalu, mereka melakukan executing atau motivating. Di sini mereka melakukan storyboard yang akan diserahkan kepada klien hingga mencapai kesepakatan. Lalu membuat desain iklan oleh tim internal atau studio, divisi oleh production house, animasi oleh studio animasi, dan jingle oleh Cream Music. Lalu setelah mendapatkan ACC dari klien dan proses filling selesai, maka proses selanjutnya adalah mengaplikasikan iklan pada media televisi, iklan radio, billboard, media-media sosial lain, juga booklet dan sebagainya sesuai dengan durasi yang ditentukan oleh klien. Lalu Maika melakukan tahapan controlling, yaitu memproses syuting dengan pembuatan TVC yang dikerjakan oleh PH dan diawasi oleh pihak agensi iklan, dan juga diawasi oleh klien. Lalu klien dan AE melakukan supervisi terhadap kualitas iklan yang ditayangkan terkait jumlah, persebaran, dan kualitas. Lalu yang terakhir adalah tahapan evaluating. Di dalam tahapan evaluating ini mereka melakukan evaluasi keberhasilan iklan terhadap tujuan dan ekspektasi klien. Apakah pengenalan produk atau produk remindering atau meningkatkan sales penjualan. Dan evaluasi dilakukan melalui riset data dan riset lapangan. Dalam melakukan promosinya, Maika Collective membuat website yaitu www.maikacollective.com. Lalu juga Maika membuat media sosial berupa Instagram yaitu Maika Collective. Untuk emailnya, Maika juga membuat email yaitu info@maikacollective.com. Lalu yang ketiga ada studio fotografi. Di sini saya mengambil studio fotografi dari Alvin Fotografi yang berdomisili di Semarang, Jawa Tengah. Kira-kira
studio fotografi itu gimana sih struktur organisasinya? Hampir mirip sama yang studio sebelum-sebelumnya, tapi struktur organisasinya lebih sedikit. Jadi yang pertama itu ada owner, ada manager, ada marketing, ada customer service, lalu ada fotografer 1 dan fotografer 2. Produk yang sudah dihasilkan oleh Alvin Fotografi ini yaitu newborn, foto-foto prewedding, album foto wedding, dan lain-lain. Lalu gimana sih alur kerja di Alvin Fotografi? Yang pertama ada tahapan planning. Dalam tahapan planning ini, customer service menerima klien dan mengatur jadwal untuk sesi pemotretan. Setelah sepakat, maka pemotretan akan dilakukan dengan hari yang sudah dijadwalkan. Lalu untuk tahapan kedua yaitu executing. Dalam tahapan ini, klien menentukan konsep yang diinginkan. Pada hari pemotretan, fotografer bekerja maksimal memotret klien untuk hasil yang diinginkan. Lalu tahapan yang ketiga yaitu controlling. Setelah pemotretan selesai, klien bebas memilih foto mana yang nantinya akan dicetak. Selanjutnya editor lah yang bekerja, yang akan mengedit setiap foto pilihan dari klien. Lalu setelah foto selesai diedit, dikirim ke klien melalui email untuk tahap revisi. Apabila tidak ada revisi, maka foto sudah siap untuk dicetak. Yang terakhir yaitu proses evaluating. Dalam proses ini dilakukan setelah proses produksi selesai. Customer service akan memberitahu klien bahwa foto sudah siap untuk diambil. Dalam melakukan promosinya, Alvin Fotografi banyak melakukan promosi yang berbagai macam, seperti penggunaan sosial media berupa Instagram dan Facebook. Lalu untuk promosi cetak menggunakan billboard, poster, banner, kartu, dan nama voucher diskon. Lalu ada studio AR atau VR. Studio AR VR itu studio augmented reality, studio virtual reality. Di sini saya mengambil perusahaan Weir Group yang berdomisili di Jakarta. Gimana sih struktur organisasi dalam perusahaan ini? Yang pertama yaitu terdapat co-founder atau executive chairman. Di bawah co-founder itu ada chief executive officer, lalu yang ketiga ada chief controlling officer, lalu yang keempat ada chief technology officer, yang kelima ada chief finance officer, yang keenam ada overseas development, yang ketujuh ada technical advisory, legal, and IT. Produk-produk yang dihasilkan oleh Weir Group itu berupa augmented reality, digital store, dan branding. Jadi di dalam Weir Group ini gimana sih struktur alur kerjanya? Yang pertama, mereka melakukan tahapan planning. Dalam tahapan planning ini sendiri, mereka melakukan promosi melalui tim marketing dengan cara fokus pada pengembangan produk dan solusi baru untuk membangun prototipe yang akan diajukan sebagai kekayaan intelektual baru. Lalu yang kedua, tahapan organizing. Perusahaan harus bisa bertransformasi, salah satunya performance management review. Tidak dilakukan secara tahunan tetapi bulanan, bahkan mingguan. Selain itu, struktur perusahaan juga jangan terlalu rigid, sebab kaum muda saat ini benci hierarki. Hierarki. Lalu tahap yang ketiga yaitu tahapan executing atau motivating. Group Chief Technology Officer memimpin tim IT untuk menyampaikan berbagai program augmented reality untuk klien global seperti Disney, Marvel, Cartoon Network, Samsung, Nissan, Caltex, LG, dan lain-lain. Lalu tahapan selanjutnya adalah tahapan controlling. Overseas Development Director mengembangkan dan menyediakan solusi komunikasi pemasaran merek dan teknologi kreatif yang terintegritas untuk klien internasional sebagai Direktur Pengembangan Luar Negeri.
Saat ini, Weir Group telah berkembang pesat dari sebuah startup menjadi pembangkit tenaga teknologi baru yang melayani lebih dari 20 negara secara global. Lalu tahapan yang terakhir adalah tahapan evaluating. Di sini Weir Group berfokus memberikan strategi merek yang lebih membumi berdasarkan berbagai aktualitas dan data, sehingga menjaga merek berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan jangka pendek dan panjang. Dalam melakukan promosinya, Weir Group biasanya melakukan workshop, membuat event-event, juga ikut dalam ajang-ajang awards tentang augmented reality dan virtual reality. Mereka juga memberi website Weir Group dan juga beberapa media sosial, ada email, surat, dan lain-lain. Lalu ada agensi iklan. Dalam agensi iklan ini saya mengambil perusahaan yaitu PT Hakuhodo yang berasal dari Jakarta. Struktur organisasi di perusahaan ini yang pertama ada komisaris, CEO, creative director, art director, desainer grafis, ilustrator, copywriter, account eksekutif, dan HRD. PT Hakuhodo sudah memberikan beberapa produk, yaitu salah satunya iklan. Iklan-iklannya itu ada iklan Honda One Heart dan iklan Fashion Flag Lomba-Lomba 2019. Untuk alur kerjanya sendiri, yang pertama yaitu tahapan planning, yaitu AM menerima brief dari klien melalui rapat, di mana pada tahap ini agensi dan klien melakukan brainstorming untuk membahas hal-hal yang ingin dijual. Dalam tahapan selanjutnya itu organizing, yaitu perusahaan membuat konsep visual dan media, lalu membagi tugas dalam tim, melakukan storyboard atau layout. Lalu tahapan yang selanjutnya yaitu motivating. Di sini storyboard atau layout yang tadi diserahkan kepada klien hingga mencapai kesepakatan. Lalu setelah itu melakukan desain iklan oleh tim, dan setelah tadi di ACC oleh klien, lalu melakukan proses filling, maka proses selanjutnya yaitu merupakan pengaplikasian iklan pada media seperti televisi, iklan radio, billboard, produksi poster, buklet, dan seterusnya sesuai dengan durasi yang ditentukan. Lalu tahapan selanjutnya yaitu controlling. Proses syuting dilakukan oleh PH dan diawasi oleh pihak agensi iklan dan klien. Lalu klien melakukan supervisi terhadap kualitas iklan yang ditayangkan terkait jumlah, persebaran, dan kualitas. Untuk proses evaluating, perusahaan melakukan evaluasi keberhasilan iklan terhadap tujuan dan ekspektasi klien. Dan juga evaluasi dilakukan melalui tahapan riset. Untuk promosi sendiri dilakukan melalui website, media sosial Instagram, email, sales marketing, business to business, dan kompetisi iklan seperti Citra Pariwara, Pinastika, dan lain-lain. Lalu ada production house atau bahasa Indonesianya rumah produksi. Di sini saya mengambil perusahaan MAPPA Studio dari Tokyo, Jepang. Gimana sih struktur organisasi dari MAPPA Studio? Jadi yang pertama itu ada komisaris. Di bawah komisaris itu ada CEO, ada creative director, art director, animator, dan illustrator. MAPPA Studio ini memproduksi animasi, biasanya anim-anim Jepang kayak gitu. Untuk alur kerjanya, biasanya MAPPA Studio pertama melakukan tahapan planning, yaitu studio menentukan cerita yang akan dibuat animasinya. Lalu yang kedua membuat storyboard. Studio membuat gambaran-gambaran yang akan dianimasikan. Biasanya gambar berasal dari cerita manga tertentu. Lalu yang ketiga tahapan produksi. Di sini perusahaan
Mulai membuat animasinya diawali dengan penentuan layout, key animation, in between animation, dan digitalize. Lalu yang keempat yaitu tahapan pasca produksi. Setelah animasi selesai, studio melakukan editing dan hasilnya akan dinilai oleh tim sutradara. Lalu yang terakhir adalah tahapan promosi. Dilakukan melalui website Mappa sendiri atau melalui media sosial seperti Instagram dan surat kabar. Lalu ada percetakan, yaitu saya mengambil perusahaan dari Karisma Print atau Kprint yang berdomisili di Bandar Lampung. Struktur organisasi Kprint sendiri, yang pertama ada owner, ada admin, ada editor, dan ada bagian cetak dan bagian kasirnya. Produk yang dihasilkan adalah produk-produk percetakan, kayak mencetak buku, cetak, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan percetakan. Lalu gimana sih alur kerja di Kprint? Di sini tahapan pertama Kprint melakukan planning. Di sini Kprint menerima order dari customer melalui email atau on the spot, jadi bisa langsung di tempat itu. Lalu tahapan kedua mereka melakukan tahapan organizing. Editor meneruskan orderan ke bagian cetak dan kasir mengatur pembayaran customer. Yang ketiga ada executing atau motivating. Setelah melakukan pembayaran, orderan mulai dikerjakan, yaitu atau dicetak. Yang keempat ada proses controlling, mencetak dummy untuk di-ACC oleh customer. Jadi dummy itu kayak cetakan yang lebih kecil dari cetakan asli, biar tuh cetakan yang aslinya nggak cacat gitu, karena sebelumnya udah ada contohnya yaitu dummy-nya. Terus yang terakhir itu ada evaluating, yaitu mengevaluasi keberhasilan apakah customer puas dengan pelayanannya yang diberikan oleh Kprint. Lalu ada freelance. Di sini saya mengambil freelance yaitu Nonana yang berdomisili di Lampung. Produk yang ia hasilkan adalah ilustrasi dan desain grafis. Biasanya dia nih kayak desain suatu produk kayak kaos, tas, banyak sebenarnya, kayak bisa wadah-wadah tempat gitu, kayak banyak banget. Keren. Biasanya untuk alur kerja freelancer ini yang pertama ada tahapan planning. Di sini biasanya freelancer dan klien ini melakukan proses brainstorming bersama untuk menghasilkan produk apa sih yang klien mau buat ke freelancer ini. Lalu yang kedua itu organizing, brief dan menyesuaikan konsep yang akan dibuat. Lalu yang ketiga ada executing. Dalam proses ini Nonana melakukan pekerjaan yang diminta oleh klien. Lalu yang keempat ada tahapan pengawasan. Biasanya setelah melakukan proses executing, yaitu proses pembuatan, ada jeda untuk freelancer melakukan revisi apakah produk sudah benar atau akan melakukan revisi. Biasanya revisi ini diberikan sebanyak 3 kali. Lalu yang terakhir ada tahapan evaluasi. Tahapan ini biasanya terdapat kesesuaian dan kepuasan dari klien ke desainer dan feedback. Jadi apakah klien puas oleh desain yang diberikan oleh freelancer atau tidak. Last but not least yaitu rental atau seller kreatif produk komoditi. Di sini saya ngambil satu aja karena satu perusahaan ini bisa untuk rental dan seller kreatif produk komoditi. Yaitu saya mengambil perusahaan Lota.id yang berdomisili di Tangerang, Banten. Gimana sih struktur dari Lota.id ini?
Dalam Lota.id terdapat CEO, founder, sosmed developer, dan customer service. Dalam Lota.id ini mereka memproduksi mencetak rapot, mencetak surat, ijazah, surat suara, dan lain-lain. Gimana sih alur kerja yang ada di Lota.id? Dalam tahapan yang pertama yaitu ada tahapan planning. Dalam Lota.id tahapan pertama ini yaitu melakukan penawaran dan negosiasi kepada konsumen, di mana konsumen akan mengajukan inquiry budget material yang berisi permintaan penawaran harga. Kemudian perusahaan mengirimkan penawaran harga beserta spesifikasi negosiasi untuk mendapatkan kecocokan biaya sewa. Lalu yang kedua ada organizing. Kegiatan ini dilakukan dengan cara menawar dan negosiasi yang dikelola oleh bagian marketing. Tahapan penyewaan ini dikelola oleh bagian operasional dan tahapan penagihan dikelola oleh bagian accounting. Lalu ada tahapan yang terakhir yaitu controlling. Dalam controlling sendiri terdapat pengandalian terhadap bagian operasional yang dilakukan dengan memantau kegiatan operasional perusahaan oleh koordinator mulai tahap penawaran hingga tahap penagihan. Dalam melakukan promosi, Lota.id memberikan website. Dalam promosinya, Lota.id memberikan kita beberapa sosial media seperti Instagram @lota.id, @lota_id, YouTube Lota Lauren Agustin, dan Facebook @lota.id. Jadi sekian yang dapat saya jelaskan di video saya kali ini. Untuk teman-teman dan Bapak dosen, terima kasih udah ingin mendengarkan video saya kali ini dan menyimak video saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.